Hai, ketemu lagi dengan saya Joshua, gitu ya. Saya Joshua Fernando, dosen ASN dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura di Kalimantan Barat. Nice to meet you all, gitu ya. Nah, hari ini saya ingin bercerita tentang bagaimana sih manajemen ASN yang berada di lingkungan kerja saya. Nah, sebenarnya keinginan saya untuk menjadi dosen itu terpanggil dengan salah satunya dengan visi misi yang berada di Prodi Ilmu Komunikasi, yaitu ingin menjadi poros keilmuan komunikasi yang berada di Kalimantan Barat, gitu ya. Jadi kebetulan saya kuliah S1, kuliah S2 mengenyam pendidikan di bidang ilmu komunikasi, dan kebetulan terdapat satu institusi yang menaungi Prodi Ilmu Komunikasi, dan saya tertarik untuk pulang ke daerah saya, membangun daerah saya melalui profesi, yaitu sebagai dosen ASN di sini. Oke, nah saya lihat contekan saya ya teman-teman. Jadi yang pasti tujuan dan fungsi saya adalah menjalankan Tridharma, yaitu pengajaran, gitu ya, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, dosen juga penting tuh untuk menjaga kedisiplinan pada saat berada di institusinya. Nah, kalau di kami, kedisiplinan itu dilihat dari kehadiran tepat waktu. Kayak gitu ya, sebelum kelas misalnya dosennya harus standby, sebelum rapat dosennya harus standby, seperti itu. Nah, terus ada melaksanakan tugas-tugas, khususnya tugas-tugas Tridharma tadi, gitu ya. Nah, tentunya sebagai ASN kami juga bertanggung jawab, gitu ya, untuk menjaga nama baik institusi, gitu, dan khususnya negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ASN menjadi garda ke depan untuk melayani masyarakat, untuk menjalankan sebuah kebijakan, gitu. Nah, adapun pengembangan kompetensi yang kami usahakan yaitu banyak sekali ya. Jadi kami bersyukur bahwa sebagai dosen ASN itu banyak banget wadah-wadah di mana kami bisa mengembangkan potensi dan bakat kami. Nah, yang pertama adalah banyaknya bimbingan-bimbingan teknis, gitu ya, pelatihan, workshop seperti itu. Seperti pelatihan untuk instruksional sebagai seorang dosen, bagaimana mengajar dengan baik, mengandalkan teknologi sebagai tools, gitu ya, untuk dalam mengajar, gitu. Nah, terus ada juga workshop yang pelatihan-pelatihan tentang publikasi nasional maupun internasional. Nah, itu mendukung kami untuk meningkatkan kompetensi kami. Nah, terus juga dosen itu sering juga ternyata dipanggil untuk mengikuti berbagai seminar, gitu ya, seminar internasional maupun seminar-seminar nasional, gitu. Yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kemampuan ya dosen, gitu ya, karena kan kita harus upgrade terus nih, dunia ini sangat dinamis seperti itu ya. Jadi kita juga harus adaptif dengan namanya perubahan, seperti itu. Nah, terus ada juga kami bersyukur adanya penghargaan yang diberikan untuk dosen. Nah, bentuk-bentuk penghargaannya itu adalah sebagai dosen yang berprestasi, seperti itu ya. Nah, terus ada penghargaan kinerja akademik, seperti itu. Nah, contohnya apa? Ada kenaikan jenjang akademik, kenaikan jabatan fungsional, seperti itu. Dan goalnya adalah kan sebenarnya jabatan fungsional itu adalah ke guru besar ya, kalau dosen. Nah, untuk mencapai gelar profesor tersebut, kayak gitu. Nah, itu hal yang model-model penghargaan. Terus juga ada karya, ada semacam remunerasi, gitu ya. Nah, remunerasi itu juga berfungsi untuk mendorong setiap kami para dosen untuk bekerja lebih baik lagi, gitu.
dan penghargaan selama 10 tahun mengabdi, 20 tahun mengabdi, bahkan 30 tahun mengabdi, seperti itu. Nah, kalau bercerita tentang Smart ASN gitu ya, di institusi masing-masing, jadi ada beberapa layanan yang ditawarkan. Pertama adalah seperti layanan yang berbasis IT gitu. Nah, layanan-layanan ini seperti contohnya kalau pihak eksternal pengen yang namanya mencari informasi mengenai universitas, fakultas maupun prodi, itu bisa mengunjungi namanya website ataupun sosial media dari prodi, fakultas dan universitas, seperti itu. Di situ infonya banyak mengenai spesifikasi setiap program studi gitu ya, visi misi, kurikulum, itu lengkap di sana. Jadi bisa dicari, dan itu semua berbasis teknologi dan IT, seperti itu. Jadi sekarang jangan pernah pesimis lagi untuk mencari informasi, karena di zaman serba digital semuanya sudah lengkap, seperti itu ya. Nah, itu dari segi eksternal. Nah, dari segi internal gitu ya, organisasi itu sistem kerja kami memang sudah berbasis IT. Contohnya adalah penggunaan sistem-sistem yang terintegrasi satu sama lain. Kalau di Tanjung Pura itu ada namanya Satu Untan. Nah, Satu Untan itu adalah integrasi antara SIAKAP gitu ya, sistem informasi akademik gitu ya, dengan LMS, Learning Management System gitu ya. Nah, jadi terkorelasi tuh. Jadi jika anak-anak mahasiswa pengen input KRS, itu di situ gitu ya. Ingin melihat jadwal di situ kayak gitu. Dosen kalau pengen lihat jadwal, pengen input nilai, itu semua di situ. Pengen melakukan pembelajaran lewat online, itu semua di situ. Jadi terintegrasi semuanya. Nah, dengan sistem namanya Satu Untan kalau di kami gitu ya. Nah, itu yang istilahnya mensupport dalam proses Tridharma tadi itu. Jadi kami bahagia, kami senang sebagai dosen ASN, sangat disupport. Jadi kita bersyukur kita hidup di era yang penuh dengan teknologi ya, era yang berkembang dengan digitalisasi, jadi sehingga kita bisa dimudahkan gitu ya oleh teknologi. Nah, bagaimana pada dasarnya kita sebagai user, kita bisa memanfaatkan itu dengan baik untuk memudahkan, asal tidak melanggar kaidah-kaidah ataupun etika gitu ya, sebagai seorang ASN maupun seorang dosen. Mungkin itu sharing dari saya. Terima kasih, sampai jumpa, bye bye.